Apa ini untuk Wagyu ini? Ya, ini Wagyu. Yang kemarin yang di tubuh itu keras berapa minggu? Itu ada 2 yang berhasil. Dari Baru berapa? Dari berapa? dari 10. 10 berarti. Ya. 10 apa? Gue kemarin waktu kita 10 hamil. Tidak, 2 saja. 2 hamil Iya, ya. iya. dari 10. Dari 10 itu 2 hamil. Iya. Ya. Jaga Bapak ya. Iya. 10%. Jaga Bapak nanti kita ke kumpul sendoknya ini kita Iya. ke kumpul. Iya. Habis yang Buk Hari itu di mana Pak Kadi? Yang itu selain di sini di mana lagi? Yang tahun yang kita waktu di Medan. Yang Wagyu. Yang Wagyu ini ada tersebar Bapak Gubernur. Jadi total untuk kabupaten TTS tahun kemarin itu ada 1.400 ekor. Hamil berapa yang berhasil? Ini ada beberapa sudah beranak. Yang untuk di wilayah sini sudah ada. Ya. Tapi tolong dilaporkan karena saya mau bawa ahlinya untuk lihat. Wagyu dia baru bulan Agustus, jadi baru sementara butuh. Dari kegiatan Yang sudah lahir sudah dari Wagyu belum sudah ada. Oh, belum ada. Belum ada. Karena baru bulan Kalau Agustus. sudah lahir tolong bilang saya. Iya, iya. Karena kita mesti bawa ahlinya datang, Ya. dia lihat, lalu kawin lagi 1 kali untuk dapat murninya. Oke. Bapak jadi yang di apa di Supul itu ibu yang dititip sendiri itu sudah bagus. Iya. Itu ini dia artinya ini secara mandiri minta untuk mendapat pelayanan. Itu sudah Tapi bukan Wagyu. Jalan. itu apa? Itu ini semental. Oh, mental. Itu sudah Saya mau cari Wagyu. Ya, Wagyu ini kita Wagyu kumpulin ini semua. nanti sebentar kita. Saya bawa ahlinya Ya. datang lagi, Ya. kita lihat lagi kawinnya apakah ini perlu lagi macam apa. Nanti kelanjutannya kita terapi makanan. Ya. Mungkin itu Bapak ini. Bapak ini mungkin semprot. Ya. Ini sudah tusuk. Saya suruh tusuk. Oh, Pak Hati. Di sini. saya tangan ini pasti jadi. Ibu Kadis. Ibu Kadis tusuk. Kadis di Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Baik Bapak Ibu, kita tepuk tangan dulu, untuk kebersamaan kita hari ini. Terima kasih yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur beserta rombongan. Yang sama kami hormati Bupati Timur Tengah Selatan beserta rombongan, Bapak Ibu tamu undangan, singkatnya masyarakat kelompok peternak, dan Bapak Ibu yang sama kami hormati. Bersyukur kita bisa hadir di tempat ini, walaupun dalam pandemi seperti ini, Bapak Gubernur juga masih menyempatkan untuk melihat kita dari dekat. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kebersamaan kita. Sekali lagi Pak Gubernur, terima kasih, selamat datang. Dan untuk itu, Bapak Ibu kami hormati, di awalnya kita akan langsung mendengarkan Sekapusir Bupati Timur Tengah Selatan. Kami silakan Bapak Bupati. Baik, terima kasih. Salam, oke. Sekali lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Kayak tim tut out. Baik, yang saya hormati Bapak Gubernur dan rombongan dari Kupang. Mohon maaf saya tidak sapa satu persatu. Yang saya hormati rombongan Tersoek. Yang juga saya hormati Pak Camat, Bapak Desa, orang tua semua dan seluruh peternak yang hadir pada saat ini. Sekali lagi kita bersyukur Bapak Gubernur boleh hadir. Bapak Gubernur ini hari kedua di TTS. Tadi malam Bapak Gubernur bermalam di Soek. Acara ini Bapak Ibu sebenarnya semula tidak masuk dalam jadwal, tetapi karena dirasa penting dan Bapak Gubernur perlu memberikan motivasi sehingga Bapak Gubernur hadir di sini. Bapak Ibu, kita ternak di TTS ini kita kurang lebih 210.000. Itu kita menang di
kuantitas, tapi kualitas kita masih di bawah. Beberapa kali yang lalu Bapak Gubernur arahkan waktu kita di Besi Paek, itu sapi yang IB itu ada jenis tertentu yang harganya ratusan juta kalau dijual. Nah ini kita 10 juta kita sudah bangga. Nah dengan kehadiran Bapak Gubernur dan juga kehadiran teknologi yang ada di tengah kita berharap kita jangan puas dengan kita punya sapi, tapi kita berusaha untuk mengadopsi program ini. Nah, dan setelah kalau sudah diadopsi dan sudah dibantu untuk istilahnya yang kita sebut bilang kawin suntik atau IB ini, jangan kasih lepas lagi atau diikat sama-sama dengan sapi jantan. Nah itu berarti nanti akan tidak jadi. Nah program kegiatan ini cukup baik dan mahal. Ingat tuh, baik dan mahal berarti kita harus jaga. Dan hasil dari IB ini biasanya bau. Sesuai informasi Bapak Gubernur kami sampaikan di seluruh wilayah TS itu kami kurang lebih ada 125 ekor yang IB dengan berbagai jenis. Nah jenis-jenis yang ada itu yang tahu persis teman-teman peternakan yang cocok dan juga nilai jualnya ini cukup baik. Dan informasi Bapak Gubernur, kita tahun lalu di TTS kita ada kontes sapi itu yang hadir itu semua yang IB dan penyebaran cukup baik, dan harga atau berat tertinggi itu berat atau yang paling berat itu 1 ton. Harga itu kemarin itu ditawar 60 sampai 70 juta. Nah itu baru 1 ekor. Nah kalau 60 atau 70 juta 1 ekor, nah kita punya seberapa itu? Waktu itu sudah ya kurang lebih kita mau 7 ekor kalau kita jual 1 ekor atau 10 ekor. Kalau 1 ekor 7 atau 8 juta. Dan Bapak Gubernur, kami mohon Bapak Gubernur ke depan kami punya kuota. Sementara itu kemarin untuk alokasi TTS tahun ini terima kasih Bapak Gubernur sudah naik 17.000. Kalau Bapak berkenan kami minta untuk naik jadi 20.000 karena populasi di TTS itu kami ada 210.000. Nah kalau 10% berarti cukup membantu petani peternak yang ada di daerah ini. Karena kalau terlalu rendah biasanya harga ini dimainkan oleh para pengusaha. Dan pengusaha dia pintar baca pasar, jadi biasanya yang dekat-dekat anak sekolah yang ditawar-tawar, yang orang bilang tawar yang tidak enak punya. Nah karena tawar kalau rendah dan karena kebutuhan akhirnya kita lepas. Nah ini yang kita harapkan, sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini kalau memang usul saran di Bapak Gubernur itu yang kita harapkan. Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak sudah hadir bersama dengan kami di sini, dan Bapak Gubernur akan melanjutkan perjalanan ke Kefa, Atambua dan Melaka hari Jumat nanti ke Tunek. Jadi Bapak Gubernur perjalanan yang cukup panjang dan melingkar kita di Pulau Timur ini. Dan selama ini Bapak Gubernur setelah memimpin ini biasanya beliau safari dan ya saya mau bilang Pak Gub, saya kerja di Pemda ini 32 tahun baru sampai Bapak Gubernur ini safari keliling kita semua. Nah artinya kayak ini nikah dimain oke kayak ini nikah Saya kira itu yang bisa dapat saya sampaikan. Tuhan berkati kita semua. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salve. Terima kasih Bapak Bupati. Boleh kita tepuk tangan Bapak Mama anakku. Terima kasih. Selanjutnya mohon izin Bapak Gubernur, kita akan menyerahkan polis kepada kelompok yang sudah hadir. Untuk itu kami mohon izin para penerima, kami silakan. Yang pertama, polis asuransi usaha ternak sapi kepada kelompok tani Ebenezer Desa Pusuk, Amanuban Barat. 2, penyerahan klaim sapi mati kepada kelompok tani Dewi.
Terima kasih, kami silakan Ibu Asisten 3 untuk kembali. Kita langsung mendengarkan arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati Bupati Timur Tengah Selatan dan seluruh jajaran, Bapak Camat, Bapak Desa, orang tua yang hadir di sini, yang saya kasihi. Hadir di tengah-tengah saya ini juga datang dengan rombongan besar dari provinsi sana yang keliling nanti untuk melihat langsung kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya hari ini di Timur Tengah Selatan. Kemarin sampai berkeliling beberapa tempat, termasuk pergi lihat benih buah-buahan yang ada di Gugu. Nanti keliling lagi, masuk lagi TTS dari selatan. Tanggal 26 nanti saya di selatan TTS untuk lihat sampai tidur nanti di Bisipaya tanggal 26 malam. Keliling ini dengan tim besar. Pertama ini ada Ibu Asisten 3, ini Ibu Joli Sapali yang merangkap untuk peternakan. Juga ada dan profesor, supaya kami pintar-pintar bawa profesor juga. Ini Profesor Daniel Cameo dari Ampoang. Ini orang timur Ampoang sana, profesor juga. Ini profesor ekonomi, mengajar di Universitas UKSW. Di sebelah ini Kepala Dinas Pertanian. Ini orang TTS, tahu dia Nawab Meto bisa kalau saya tahu. Ini orang TTS, urus pertanian di seluruh Nusa Tenggara Timur. Saya lihat TJPS di TTS ada tetapi belum maksimal. Kita harus menyiapkan untuk tanam yang benar ke depan, makin berubah ke depan supaya seluruh lahan di Nusa Tenggara Timur khususnya TTS ini bisa tanam dengan baik. Di sebelah ini ada tokoh masyarakat, ini pensiunan, cuman karena daripada bengong di rumah kami bawa dia. Ini Bapak Barto Badar, orang Moat dari Maumere, di jalan keliling untuk lihat bagaimana NTT khususnya orang timur punya penderitaan. Di belakangnya beliau itu ada staf khusus gubernur, ini dulunya ketua DPRD provinsi. Pensiunan, jadi kita tarik ikut-ikut supaya orang belajar makin banyak. Nah, di sebelah lagi ini Pak Flori Mekeng. Beliau ini dulu di kepala badan pemerintah desa, kepala dinas pemerintahan desa. Jadi mengertilah. Ini cuma pensiun juga sama seperti Pak Marto dan Pak Ketua DPR itu. Mereka orang pensiun yang kita bawa keliling saudara. Untuk melihat juga langsung bagaimana kondisi. Di sebelahnya ini ada staf khusus juga. Pak Widodo untuk bidang pertanian. Di belakang juga staf khusus untuk politik Bapak Dr. Immanuel Lego. Di sampingnya ini urus, ini dulu anggota DPR tapi bantu untuk kita punya industri di Nusa Tenggara Timur, kawasan ini Dirut apa Komut, kawasan industri Bolok. Ini Bapak Alex Ena. Ini kita punya kepala BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Jadi yang hadir ini anak 2 suara aja bikin tambah lagi. Nah, nanti bikin 2 sesudah. Kalau sapi IB manusianya KB gitu. Di belakang itu ada Bapak Dr. David Pandi. Ini adalah Kepala Dinas Pendidikan. Lalu selebihnya pelengkap penderita. Ada Ibu Sarah Lerimboy, berdiri dulu. Ini stunting yang berubah jadi orang lain. Ini beliau mengurus stunting, jadi TTS punya katanya laporan tadi bagus. Berarti orang TTS sekarang ini rajin-rajin, khususnya tepuk tangan buat yang Puskesmas dan Pustu. Nah itu kita berikan penghargaan buat mereka yang bekerja luar biasa untuk membuat stunting dalam data yang saya punya penurunan 5% lebih. Dan terima kasih selain kepada Pak Bupati, tentunya seluruh pasukan lapangan yang kerja baik. Lalu ada Ibu Ayah, ini yang ikut untuk bagaimana melihat supaya melatih anaknya menjadi anak NTT yang baik. Dan semua ada Dokter Ibu Aniledo dan teman-teman lain. Nah, saya lupa ya, kalau nasib memang saya lupa jadi mau bilang apa. Dan teman-teman kita yang lain semua. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa hidup sampai sekarang ini. Walaupun dalam situasi dunia masalah pandemik yang luar biasa, kita masih hidup baik. Walaupun COVID ini membuat kita susah, tetapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa ada dalam keadaan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita. Hari ini kita hadir di sini. Tadi saya dapat laporan bahwa sapi-sapi yang di IB termasuk salah satu jenisnya adalah sapi Wagyu. Sapi Wagyu, sapi ini saya inginkan nanti dikumpulin di tempat yang sama-sama Wagyu, kita kasih kawin dan dia punya makannya beda. Sapi ini harganya bisa 200 sampai 300 juta per ekor nanti. Tapi dia punya makanannya beda. Dia tidak seperti makan kayak sekarang ini. Dia begitu nanti kita siapkan yang sudah nanti murninya, waktu dia lahir sampai dipotong dia tidak bergerak. Sapi ini tiap hari dipijit. Jadi dia punya pekerjaan tiap hari bangun itu yang ngurusin sapi dong, pijitin sapi tiap hari. Jadi sapi manja sendiri berpotong, bukan sapi gitu. Tiap hari dipijit. Dia punya makanan khusus. Makanannya khusus. Kita lagi siapkan makanan, pakan ternak Wagyu itu khusus. Tempatnya pun suhunya pas buat TTS ini. Suhunya tidak boleh terlalu panas. Dia akan disiapkan tempat yang khusus supaya kita bisa punya sapi Wagyu. Ini sapi kalau daging sepotong begini kan makan di restoran harganya bisa 2.500.000. Makan sepotong begini. Nah, Pak Bupati sudah pernah makan loh. Nanti saya ajak Pak Bupati makan bareng. Karena dia sudah ada di sini, sudah ada yang berhasil untuk IB-nya berhasil, ada beberapa induk. Saya telah minta untuk nanti kalau sudah melahirkan itu tolong diatur supaya dikumpul terpisah dari yang lain. Nanti setelah terpisah kita akan menyiapkan untuk nanti yang kawin sesama Wagyu. Jadi tidak kawin yang lain lagi. Dia kawin lalu keluarnya murni Wagyu. Inilah yang kita siapkan dengan pakan yang berbeda. Sapi ini dia makannya termasuk dalamnya dia juga minum alkohol. Jadi ini sapi makan enak, dia minum alkohol. Jadi bukan bapak-bapak saja minum alkohol, itu beko Pak. Dia juga minum. Tapi standarnya diatur, ahli yang aturin makanan. Jadi di dalamnya ada alkohol di dalam. Kalau di Jepang atau di tempat lain mereka campur dengan bir. Nanti kita lihat campur sopi atau campur apa kita lagi lihat, biar ahli yang putuskan. Jangan kita putuskan, sapi mabuk kita mati duluan. Ini sapi ini dagingnya itu lembut sekali. Beda dengan kita pun daging orang. Kalau makan ini, bapak-bapak yang gigi rongkor bisa makan daging. Jadi tidak perlu gigi palsu juga bisa makan daging. Maka itu dia harga mahal. Sapi ini dia dagingnya dianggap sebagai daging premium. Daging yang mengisi hotel-hotel bintang 5 dan restoran-restoran bintang 5.
Jadi kalau mama orang masuk di dalam restoran-restoran yang bagus, saya minta wagyu steak. Itu artinya orang sudah yang minta ini orang ada duit. Mungkin namanya kepala desa dari Poso datang minta saya mau steak wagyu, tidak sebanyak. Kecuali dia korupsi dana desa, dia bisa makan. Jadi ini sapi dikhususkan untuk orang-orang masyarakat atau tempat-tempat yang sangat makaya uang ada. Nah, kita harapkan ke depan seluruh petani peternak Nusa Tenggara Timur ke depannya ini sapi yang mereka piara. Selain daripada limosin, juga sapi wagyu ini akan dipiara sehingga satu sapi saya jual sudah cukup sudah untuk membiayai seluruh. Karena itu keuntungan yang besar. Ini kita latih. Kalau di Jepang 400 ekor sapi diurus satu orang. Kalau kita di NTT sini 400 ekor 25 orang yang urus. Kalau saya urus dia setengah dicari makan sendiri. Nanti datang tanya, sapi lu makan apa? Jangan tanya-tanya, saya setengah mati buat cari makan. Ada yang dimakan barang orang, ada yang dimakan orang kebun. Jadi kita betul-betul luar biasa. Karena itu saya minta Pak Bupati untuk ke depan tertibkan seluruh sapi. Yang mau piara sapi, tolong ikat atau bikin kandang sendiri. Jangan setengah kalau dia cari makan sendiri, nanti sore pulang berbapak tanya dia makan dari mana datang. Nah, ini tidak boleh, itu tidak bertanggung jawab namanya. Nah, karena itu saya sebagai gubernur, saya cukup terima kasih khusus kepada teman-teman yang melakukan IB yang cukup berhasil. Ini sebuah prestasi buat kita dan saya harapkan ini 2024 ada satu ekor nanti saya minta untuk di TTS Pak Bupati. Sebelum Pak Bupati maju lagi, kan 2004 itu kan Bapak berhenti itu. Bapak berhenti sampai dengan November itu Bapak orang coblos Bapak lagi. Kalau masyarakat tusuk atau tidak, tapi pas tahun itu sebelum tusuk atau tidak, sudah kita potong sapi itu di sini. Maka nggak tunjuk orang pada ini sapi, dia punya daging premium. Kemana? Coba ulang. Daging premium. Daging premium. Daging premium, daging nomor 1. Kami piara sapi dengan daging nomor 1. Nah, itu 2024. Dalam target saya, 2024 saya potong satu di Sumba, saya potong satu di Timur, itu potong satu di Flores. Potong itu menunjukkan era kebangkitan petani peternak Nusa Tenggara Timur untuk melahirkan kesejahteraan. Jadi yang orang piara sapi di muka orang susah. Nah, zaman dulu kita lihat orang kaya ini kalau dia pegang itu saya punya semua itu. Nah itu berapa banyak kita tidak tahu. Tapi sekarang piara 5 saja orang lihat orang kaya. 5 ekor, bukan 5 di sama 10 kandang gitu. Nah, ada om begitu. Nah, itu tanda itu orang kaya dia. Dia piara sekian, tapi itu dia punya uang lebih banyak daripada orang pegang sapi 10 kandang. Dia punya harga sama itu. Jadi itulah yang sedang ingin kita bangun. Dan saya bersyukur bahwa dulu saya kampanye, saya omongin barang tidak ada di NTT. Hari ini saya setengah senang karena dia hamil, senang. Hamil yang penerima PK hamil saya susah. Tapi kalau mama sapi wagyu hamil saya senang. Jadi kalau terima PKH dong, waktu kalau datang pilih sama tua, potong sondekin lagi. Dekin macam hasil. Dan ini nanti camat ke pelese dia lurus, kalau hamil dia marah. Bikin tanpa hasil, tapi kalau ini bikin pakai hasil. Jadi ini beda. Yang penerima PKH beda ya dengan yang wagyu ini. Nah, ini kalau kita sudah berhasil, Pak Bupati potong di Sonam di Pak Bupati punya kantor Bupati. Kan sudah tidak jadi Bupati lagi, tapi minta izin. Nanti bilang minta izin karena Victor Surate Epi tahun mau datang potong sapi di situ. Karena kita tidak jadi gubernur dan bupati lagi itu. Nanti tidak usir buang kita di depan situ. Nah, kita minta izin supaya potong sapi di situ sebagai bentuk deklarasi dimulainya pemeliharaan sapi wagyu di Nusa Tenggara Timur dengan cara-cara modern. Itu pesannya gitu. Jadi saya akan potong 2024 itu kalau dia berjalan baik 2024 potong di Timur 1, Sumba 1, Flores 1. Kali ini yang kita harapkan pada tahun itu minimal indukan sapi wagyu sudah ada sekitar 50 ekor. Seluruh NTT.
Kemarin di Kupang udah lapor, saya bilang ada 30. Saya tidak percaya, saya melihat sendiri dulu. Ini terlapor, ini saya ini kan Thomas, jadi sama dengan Pak Bupati. Kalau lihat sendiri bukan percaya, karena ngomong masa kami biasa ditipu. Jadi saya lihat sendiri, kalau sudah 30 maka tampur. Saya kali dapat laporan tadi pagi dari Sumba Timur, mereka hamil 4, bunting 4, maka dari 15 mereka dapat 4. Jadi kita pikir ini kalau bisa semua 2024 kita bisa dapat 50, itu modal buat kita untuk kita bisa bangun sapi ini dengan baik. Saya pikir itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Mau stunting dan yang lain, terima kasih Pak Bupati. Kematian ibu dan anak juga mulai baik, tapi saya serius untuk bagaimana Pak Bupati lebih serius untuk kita membangun buah-buahan multikultura di kabupaten ini lebih baik, karena tempat ini cocok untuk itu. Sekian, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Ini salam Bapak Presiden biasa omong. Kenapa Bapak Presiden omong ini salam? Karena kita ini agama beda, suku beda, warna kulit beda, rambut berbeda, ada keriting, ada yang ombak, ada yang air, ada yang keriting bikin air. Ini semua. Jadi ada yang hitam bikin putih, ada yang putih bikin hitam. Nah, tapi karena beragam itulah maka kita menjadi kuat. Kalau sama semua kuat. Kalau perempuan ada anak semua. Tidak bisa. Laki-laki orang tidak suka, itu LGBT. Nah, beragam itu berbeda dalam semangat persatuan, itu penting. Karena itu ucapan selamat ke tadi itu Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam dan yang lain itu bukan masalah agama. Itu masalah kita mengakui bahwa negara ini kita hidup dalam keragaman. Berbeda tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Orang yang tidak suka lihat perbedaan itu orang tidak bisa bersatu. Orang yang suka lihat, lu berbeda, maka kita sama-sama manusia, Tuhan sayang kita sama-sama, hidup sama-sama di sini. Nah, itu orang-orang seperti itulah orang bisa bersatu di Indonesia, dan orang hidup di Indonesia cara berpikir harus seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian acara kita telah selesai.